Menjawab pertanyaan, sulitkah untuk berbagi? Mungkin sama sulitnya dengan pertanyaan, mengapa harus berbagi? Meski rambut sama hitam, tak berarti serupa pula dalam bersikap, juga menerapkan keikhlasan mereka ketika harus membagi pasangannya kepada pihak lain. Nama Dr. Gina Puspita PhD menjadi buah bibir ketika mendirikan Klub Taat Suami Indonesia dan menyerukan ketaatannya sebagai istri sebagai alasan utama untuk mengizinkan suaminya Dr. Ing Abdurrahman Risdam Effendi untuk menikah lagi. Perempuan yang merupakan ahli struktur pesawat dan jebolan sarjana teknik di Paul Sabatier University Prancis ini meyakini bahwa keikhlasan ibu 3 anak ini merupakan bagian dari falsafah istri sebagai tiang negara, sehingga ketaatan kepada suami merupakan hal mutlak yang akan dijunjungnya sampai mati. Sementara itu, keikhlasan pula yang membuat Teh Ninih dan Peggy Melati Sukma memilih untuk melepaskan pasangan mereka masing-masing setelah melalui proses panjang. Tahun 2006, Hajah Ninih Mutmainah alias Teh Ninih tampaknya merelakan Agim untuk menikah lagi dengan Elvarini Eridani alias Teh Rini. Meski awalnya hubungan Teh Ninih, Agim, dan Teh Rini terlihat harmonis, namun 5 tahun kemudian ketabahan Teh Ninih pun luruh dan sepakat bercerai dari Agim pada 26 Juli 2011 lalu. Gugatan cerai Peggy Melati Sukma terhadap Wisnu Chandra juga resmi dikabulkan Majelis Hakim 15 November 2011 seiring kencangnya kabar suaminya saat itu menikah lagi dengan perempuan lain. Peggy Melati Sukma, lama sekali baru datang. terima kasih. Alasannya apa tidak usah dibicarakan ya? Apa. Intinya sudah terlambat dan sekarang sudah datang. Apa kabar Mbak? Baik, Apa kabar semuanya? Oh langsung, Mas Muammar langsung berubah. Peggy, kalau dilihat di sini positioningnya Peggy tentunya tidak bersedia di poligami. Nah kalau itu responnya seperti apa? Karena kita tahu bahwa majelis hakim memutuskan wanita lain. Sebetulnya kalau secara letterlek disebut gugatan cerai itu karena ada kehadiran wanita lain, bahkan sampai hari ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa gugatan cerai itu adalah karena memang saya merasa bahwa setiap manusia itu punya hak yang sama untuk bahagia, semua manusia itu punya hak yang sama untuk membuat pilihan-pilihan, tidak terlepas apakah itu saya atau mantan suami saya. Sehingga kalau di dalam sebuah pernikahan yang isinya 2 orang, kemudian ada keputusan yang bisa membuat salah satu pihak menjadi lebih berbahagia, mungkin yang lain harus mengikhlaskannya. Kira-kira seperti itu. Berarti pada saat memutuskan untuk berpisah, itu juga butuh kekuatan, keberanian, dan ketabahan untuk melepaskan seorang yang sangat dicintai. Anda mengatakan demikian. Ya, saya selalu punya pandangan kalau ayah itu memang imam yang ditakdirkan dan diciptakan yang maha kuasa untuk kita. Tapi suami itu seseorang yang kita pilih untuk menjadi imam kita atas janji kita kepada Allah. Sampai kapanpun, apapun yang terjadi di dalam pernikahan saya, beliau adalah laki-laki terbaik yang pernah saya pilih untuk menjadi imam saya gitu. Jadi, nah kalau kita bicara soal poligami misalnya, saya rasa kedua belah pihak itu sama-sama harus ikhlas. Si lelaki ketika dia memutuskan untuk memiliki banyak istri misalnya, dia harus mengikhlaskan membagi-bagi pikirannya, tenaganya, kemampuannya, materinya dan semuanya, which is itu tidak mudah gitu. Nah si perempuan juga harus mengikhlaskan diri untuk berbagi. Jadi keikhlasan itu datangnya pasti dari kedua belah pihak dan buat saya kalau keputusan seperti itu harus terjadi, maka itu harus menjadi keputusan kedua belah pihak sehingga tidak ada satu sama lain yang merasa diperlakukan tidak adil. Oke, baik kalau gitu. Mbak Rizka dari tadi kayaknya pingin langsung komentar gitu kalau positioning Mbak Rizka itu di mana kalau kita bicara tentang soalnya tadi Peggy juga punya kekuatan untuk ikhlas melepaskan orang yang dicintainya. Sementara wanita yang memilih untuk berpoligami juga punya keikhlasan untuk berbagi dengan wanita lainnya, begitu. Ya. Saya coba ngamatin beberapa pembicaraan tadi. Nah, saya ngamatin seluruh itu, saya coba ikat satu gitu. Saya ngelihatnya bahwa ternyata poligami dari sudut pandang saya ngelihatnya itu adalah sebuah value. Jadi kita hidup itu kan bagaimana value kita.
Jadi saya mencoba menetralisir itu semua, sama mungkin cara pandang saya ngelihat bagaimana poligami, bagaimana terorisme, bagaimana menjarakkan kelahiran dengan KB, bagaimana orang bercerai, itu depends on our values. Karena kita living in our values. Jadi bagaimana kita hidup, keputusannya adalah tergantung dari bagaimana rangkaian keputusan yang kita ambil. Bagi sebagian orang mungkin Ibu Sito yang bilang tadi darahnya poligami, itu sebetulnya value ibu yang betul-betul meyakini bahwa hidup dengan poligami adalah biasa aja karena diturunkan juga dari keluarga seperti itu. Jadi dengan keyakinan itu dia akan melakukannya tanpa beban, tanpa tertekan seperti orang-orang seperti kita ini berempat yang tidak punya pengalaman poligami. Benar ya? Yakin berempat sama tidak ada pengalaman, sudah di cross check? Belum mungkin. Poliandri kalau MK.